Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elasul Amal, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Dan kali ini saya akan memberikan atau menjelaskan materi mengenai software project planning sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester. Baiklah, pertama-tama saya akan mengambil studi kasus yang berjudul Manajemen Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Kerjasama Perguruan Tinggi dan Software Host. Dan studi kasusnya yaitu pengembangan sistem penilaian capaian pembelajaran lulusan program studi informatika Universitas Islam Indonesia dan PT Japan Cipta Solusi. Yang dimana jurnal ini ditulis oleh Awan Prasista dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan juga Hanson Prihantoro Putra dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Baiklah, apa sih manajemen proyek itu atau software project planning gitu? Manajemen proyek itu bisa kita artikan sebagai proses kegiatan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap berbagai organisasi yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam waktu tertentu serta sumber daya tertentu. Yang dimana sumber daya tersebut terdiri dari berbagai aspek, baik itu sumber daya manusia atau SDM-nya, sumber daya dalam hal pembiayaan, dan pengaturan hal-hal yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya, ketika melakukan proses manajemen proyek, setiap proyek biasanya terdapat batasan-batasan atau lingkup proyek gitu. Biasanya disebut dengan triple constraints. Apa sih dari triple constraints itu? Nah, triple constraints itu yang pertama bisa kita lihat di sini adalah tujuan. Jadi ketika kita melakukan suatu proyek, kita akan merancang yang disebut dengan manajemen proyek. Dan di mana terdapat batasan-batasan yang sering disebut dengan triple constraint. Itu yang pertama, tujuan. Yang harus kita tentukan dari proyek kita, apa sih dari tujuan proyek kita yang akan kita bangun, seperti itu. Apa yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan proyek itu. Jadi dengan adanya aspek tujuan untuk mencapai manajemen proyek yang kita inginkan, kita secara terarah sudah ada mappingnya untuk dapat melakukan apa sih yang ingin kita lakukan untuk tahap-tahapan selanjutnya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang disebut dengan triple constraint, yaitu mengenai jadwal. Kenapa penting jadwal? Di sini untuk suatu proyek yang ingin dicapai dengan tujuan, tentunya tujuan tersebut harus mempunyai timeline ataupun backlog yang disusun sedemikian rupa sehingga ketika backlognya telah selesai, akan mencapai tujuan sesuai dengan manajemen proyek yang diinginkan. Nah, ini kaitannya dengan penjadwalan. Sehingga pada triple constraint ini salah satu komponennya yaitu jadwal. Jadi setiap proyek yang ingin dilaksanakan itu harus sesuai dengan jadwal atau timeline yang telah disusun sebelumnya. Berapa sih lama waktu yang diperlukan? Tahap pertama yang ingin dilakukan itu berapa lama? Tahap kedua berapa lama? Sehingga kedepannya tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik, seperti itu. Adapun untuk langkah-langkah mencapai tujuan tersebut, kita akan melakukan dengan metode project management life cycle yang nantinya akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan triple constraint yaitu mengenai biaya. Nah, di sini sebelumnya saya telah sebutkan bahwasanya manajemen proyek itu tuh
ditentukan juga dalam waktu ataupun sumber daya. Salah satunya itu sumber daya manusia dan juga biaya seperti itu. Nah, kalau terhadap biaya, kita juga harus memanage ataupun manajemen biaya-biaya atau anggaran yang diperlukan pada saat proyek tersebut dilaksanakan sampai akhirnya nanti. Jadi kita harus bisa merincikan tuh berapa anggaran biaya yang kita perlukan dari tahapan yang akan kita laksanakan nanti. Oke, di sini jadi secara garis besarnya dapat kita simpulkan untuk slide pertama bahwasanya untuk manajemen proyek pengembangan perangkat lunak itu biasanya disebut dengan triple concern, itu memenuhi 3 aspek. Kenapa kita harus menggunakan manajemen proyek perangkat lunak? Supaya kita ada tujuan untuk mencapai dari proyek perangkat lunak yang akan kita buat. Yang kedua, dengan tujuan tersebut tentunya kita harus mempunyai schedule, jadwal atau perencanaan yang digunakan pada saat kita melakukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu goal dari proyek akhir kita. Dan yang ketiga, aspek yang tak kalah penting yaitu biaya, mengenai biaya yang dimana banyak sekali peranan biaya yang diperlukan, baik dalam segi infrastruktur maupun dari SDM-nya nanti. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apakah sih yang mempengaruhi dari biaya proyek. Nah, di sini sudah sebelumnya, kenapa sih pentingnya biaya proyek dalam suatu manajemen proyek? Ini sangat penting, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkiraan biaya proyek. Pertama, ketidakjelasan ruang lingkup. Nah, ketika suatu proyek manajemen yang ingin dilaksanakan atau yang ingin dibuat itu tidak mempunyai kejelasan ruang lingkup, dalam hal ruang lingkup ini nih, yaitu proyek bisa menjadi penyebab utama kesalahan dalam perhitungan biaya, berpotensi terjadinya perubahan lingkup pekerjaan. Nah, biasanya ini terjadi ketika suatu proyek yang dilaksanakan namun tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Contohnya, ketika suatu owner proyek itu bertemu dengan klien, ketika pertama kali menyepakati bahwasanya klien ingin membutuhkan fitur-fitur ini dan fitur ini. Kemudian setelah jadi, klien tersebut minta lagi untuk fitur-fitur yang lain. Dan ini di luar dari ruang lingkup yang sebelumnya telah disepakati. Ini yang dapat mengakibatkan beberapa faktor untuk perkiraan biaya proyek itu. Jadi kita harus pertimbangkan untuk ruang lingkup dari proyek tersebut mengenai biayanya. Yang kedua, mengenai kompleksitas dari produknya. Oke, dari kompleksitas produknya, di sini mengartikan bahwasanya produk itu disebut atau biasanya di dalam dunia IT itu adalah proyek gitu. Kompleksitas produk berarti kompleksitas dari proyek tersebut. Dalam artian proyek tersebut mempunyai berbagai fitur apa saja, berbagai pelayanan apa saja. Sehingga ketika pelayanan tersebut atau fitur tersebut bertambah banyak ataupun semakin rumit dalam hal pembuatan dari proyek tersebut, maka biayanya akan dibutuhkan lebih besar lagi. Dan ini merupakan salah satu unsur yang harus dipertimbangkan dalam memperkirakan biaya dari proyek yang anggaran dalam pembuatan suatu proyek atau aplikasi. Gitu. Yang kedua, dari ukuran proyek. Biasanya dapat disimpulkan untuk ukuran proyek ini, yang ketiga, untuk ukuran proyek ini dilihat dari sumber daya ataupun nilai dari proyek tersebut. Semakin tinggi dari kompleksitas dari proyek tersebut akan mempengaruhi dari biaya-biayanya. Kemudian untuk mempertimbangkan perkiraan dari biaya pembuatan software ataupun proyek, selanjutnya yaitu waktu proyek. Ketika klien akan meminta waktunya lebih cepat, maka kita harus mempertimbangkan kembali dengan berbagai aspek yang sebelumnya. Salah satunya kompleksitas dari produk, ruang lingkup, dan ukuran. Maka waktu ini sangatlah penting. Ketika klien ingin menginginkan lebih cepat lagi, maka perkiraan biaya tentunya akan lebih tinggi.
sesuai dengan apa yang diminta oleh kliennya. Jadi ketika teman-teman ingin membuat suatu proyek, untuk memperkirakan suatu biayanya, salah satu unsurnya yaitu waktu dalam pengerjaannya sampai batas akhirnya. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu kemampuan programmer. Jadi faktor yang mempengaruhi biaya proyek itu salah satunya SDM. SDM-nya yaitu dari kemampuan programmernya. Biasanya di perusahaan-perusahaan IT ada beberapa perusahaan yang mungkin bergerak pada bidang IT, penyedia software ataupun yang bagian distribution management system itu mempunyai suatu programmer tersendiri atau programmer yang sifatnya freelance gitu. Dalam artian program freelance ini ketika ada project maka programmer tersebut dipanggil gitu. Bukan dari perusahaan tersebut. Ketika perusahaan tersebut mempunyai programmer, jadi ketika ada project atau tidak, program tersebut masih tetap di perusahaan itu. Beda halnya dengan ketika programmer itu bersifat freelance dari perusahaan itu. Ketika ada project, maka program itu tersebut dipanggil. Jadi kemampuan programmer di sini sangat diperlukan ketika ingin memperkirakan biaya dalam pembuatan project. Nah, di sini dapat kita lihat kemampuan programmer ini dapat kita artikan banyak sekali ya. Yang pertama itu dalam status programmernya, dan yang kedua dari kemampuan programmernya. Apakah programmer itu tuh masih pengalamannya di bawah 1 tahun atau sudah senior? Biasanya orang nyebut kalau dalam dunia IT itu ada yang junior, ada yang senior gitu. Untuk hal sumber daya programmernya gitu. Biasanya itu akan mempengaruhi dari perkiraan biayanya. Bagaimana kesulitan dari algoritma yang ingin dijalankan, logika yang ingin dijalankan, serta deadline proyek yang ingin dicapai seperti itu. Itu sangat mempengaruhi dari perkiraan biaya untuk hal pembuatan proyek tersebut. Gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu faktor untuk biayanya gitu. Nih, hal-hal yang dilakukan dalam manajemen proyek. Salah satunya mengenai biaya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai metode-metode apa saja sih yang kita gunakan untuk melakukan proyek manajemen ini. Nah, di sini pada case ini menggunakan project manajemen life cycle atau alternatif model. Jadi terdapat 5 buah tahapan pada project management life cycle. Yang pertama initialization atau inisialisasi project, yang kedua planning atau perencanaan dari project, yang ketiga adalah pelaksanaan atau execution, yang keempat adalah closing atau penutupan proyek, yang kelima adalah evaluasi project. Oke, nah pada tahap inisialisasi project, yang nantinya project akan dirincikan. Yang nantinya project akan dirincikan mengenai business case dokumen. Nah, business case dokumen ini dalam artian project ini alur bisnisnya seperti apa gitu. Apakah dengan tombol ini mempengaruhi data-data yang lain? Terus ketika ada data yang masuk, larinya kemana aja, berpengaruhnya kemana aja. Terus ketika tanggalnya diganti dalam satu dokumen itu tuh nanti data-data yang di bawahnya seperti apa. Itu nanti akan dirincikan mengenai bisnis plan dari proyeknya tersebut. Nah, yang kedua, ada job request form. Jadi ketika pada saat pembuatan project manajemen life cycle, di sini ada job request. Jadi pekerjaannya itu bisa di request atau diminta oleh klien-klien sesuai dengan apa yang diminta oleh klien tersebut. Yang selanjutnya ada IT form juga. Nah, yang kedua yaitu ada planning atau perencanaan dari proyek ini. Nah, setelah diinisialisasi apa saja yang dibutuhkan dalam proyek manajemen life cycle, kemudian bisnisnya juga sudah jelas, maka yang selanjutnya adalah planning, perencanaan. Oke. Nah, di perencanaan ini itu banyak hal-hal yang mempengaruhi untuk manajemen proyek tersebut. Yaitu contohnya pada saat case ini ataupun saya mengambil studi kasus ini, pembangunan capaian pembelajaran lulusan manajemen itu memudahkan pihak dosen dalam melakukan penilaian. Penilaian dalam artian capaian pembelajaran lulusan.
Jadi sistem ini nih dapat digunakan oleh pihak admin, program studi informatika, dan juga dosen, mahasiswa, dan staf di program studi informatika. Nah, sehingga dengan adanya perencanaan proyek ini sudah dijelaskan di sini. Pada case ini, bahwasanya untuk perencanaan proyeknya, capaian pembelajaran lulusan itu seperti apa gitu. Dan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, autentikasi sistem. Nah, di autentikasi sistem ini berisi layanan untuk akses pengguna untuk masuk ke dalam sistemnya. Jadi ketika sistem itu dibikin ataupun dibuat, sistem itu mempunyai akses tertentu. Ketika dosen masuk, maka menampilkan akses yang ini saja, ataupun menu yang ini saja. Ketika mahasiswa masuk, maka menampilkan menu yang ini saja. Begitupun dengan ketika admin akan menampilkan semua menu, seperti itu contohnya ya. Yang kedua, untuk capaian manajemennya, kelompok selanjutnya yaitu manajemen proyek pengelola pengguna. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi di sini berisi layanan untuk mengelola data-data pengguna. Biasanya untuk mengelola data pengguna ini adalah admin full access ataupun diberi akses yaitu prodi atau dosen oleh adminnya, seperti itu. Bisa memahami ya. Selanjutnya yaitu manajemen semester. Nah, jadi manajemen semester ini berisi kumpulan semester yang aktif maupun non-aktif pada setiap mahasiswa. Selanjutnya, kelompok perencanaan yang lainnya adalah modul dashboard. Di modul dashboard, itu berisi kumpulan untuk mengenai dashboard yang terdiri dari kelas mahasiswa. Gitu. Selanjutnya, untuk perencanaan proyek selanjutnya yaitu manajemen kurikulum, terus manajemen kelas, manajemen nilai, dan prodi. Nah, di perencanaan proyek ini sangat diperlukan detail-detail daripada fitur-fitur ataupun aplikasi proyek yang akan dibuat seperti itu. Jadi di sini harus dijelaskan, ya, harus dirincikan sih. Contohnya di sini kan sudah dijelaskan nih, pengelompokan autentikasi sistem, manajemen pengelola pengguna. Kenapa saya tidak membuat di PPT? Mungkin nanti saya akan kirimkan ya jurnalnya di bawah, link di bawah ini. Silakan nanti di-download. Bisa dibaca dan disesuaikan dengan PPT yang saya buat gitu. Nah, sesudah kita melakukan perencanaan proyek berupa fitur-fitur ataupun pelayanan-pelayanan di aplikasinya, kita juga harus merencanakan nih timeline atau waktu. Sesuai dengan yang sebelumnya saya jelaskan, jadi kita tuh mempunyai satu tujuan, waktu, dan yang satu lagi yaitu jadwal. Nah, pada bagian ini kita harus merencanakan jadwal kapan proyek itu akan dieksekusi, kapan proyek itu selesai dieksekusi. Jadi untuk proses penjadwalan ini bisa dilakukan beberapa tahapan gitu, sesuai dengan kemampuan dari programmernya maupun sumber daya yang lainnya. Begitupun dengan perancangan yang lain. Contohnya, termasuk juga dengan perancangan atau perencanaan dari database-nya. Perencanaan dari database-nya, yaitu relasi database-nya apa saja, tabelnya apa saja, seperti itu ya. Kemudian, selain itu, kita juga harus merancang yang namanya mock-up, ataupun interface. Dalam artian interface ini nih, mock-up, ataupun prototyping, ataupun bisa disebut dengan blueprint gitu. Jadi blueprint. Nah, jadi setiap proyek yang ingin dibangun itu kita sudah jelas nih gambarannya atau UI-nya, user interface-nya gitu. Oh, ternyata button-nya di sebelah sini, inputannya di sebelah sini gitu. Jadi yang untuk hal UI ini sangat diperlukan supaya kita ada gambaran sebelum langsung terjun. Dan juga ini sangat memudahkan bagi programmer ketika sudah mempunyai UI. Jadi programmer bisa mengikuti baik itu bisnis plan-nya ataupun rencana bisnisnya, logiknya, terus juga UI UX-nya seperti ini. Ketika kita membuat sebuah UI, kemudian implementasi dari database-nya itu sangat memudahkan bagi programmernya. Ini yang disebut dengan planning ataupun perencanaan. Nah, setelah perencanaan dibuat, maka kita akan masuk ke tahapan yang selanjutnya. Tahapan selanjutnya yaitu di planning selesai eksekusi.
Kita akan melakukan nih, planning selesai atau perencanaan selesai, kita akan eksekusi. Di mana yang akan mengeksekusi proyek tersebut adalah sumber daya programmernya gitu. Jadi ini sangat memudahkan bagi programmernya untuk melakukan yang namanya pembuatan proyek ketika perencanaannya telah dilakukan dengan lebih baik lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai closing. Jadi closing ini biasanya pada tahapan ini ada beberapa kegiatan untuk melakukan penutupan proyek gitu. Penutupan proyek yaitu salah satunya user acceptance test atau UAT. Apa sih UAT gitu? UAT ini kalau dalam artinya merupakan pengujian yang dilakukan oleh pengguna atau user. Nah, jadi yang menguji sistem itu adalah si user ataupun pengguna. Kemudian tahapan penutupan proyek yaitu serah terima. Sebelumnya telah dijelaskan ya. Jadi sebelumnya ada telah kesepakatan, perencanaan, baru kita serah terima penutupan dan adanya perbaikan masa garansi gitu. Adanya perbaikan masa garansi. Nah, yang tahapan selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi ini ataupun pemantauan pengendalian proyek. Nah, pada tahapan ini biasanya proyek itu setiap progres itu disimpan dalam satu tools yang biasanya banyak yang menggunakan GitLab atau Colab atau Mattermost atau Sentry dan yang lainnya gitu. Nah, contohnya di sini menggunakan GitLab. Jadi GitLab ini merupakan manajer repository dari proyek atau Git. Jadi kita tuh ketika nge-push atau menyimpan proyek kita ke dalam Git, itu tuh nanti jadwalnya ada, waktunya ada, apa yang kita ubah itu ada. Jadi semuanya terinci dengan menggunakan GitLab ataupun GitHub ada juga gitu. Nah, di sini kita dapat mengendalikan nih atau memantau proyek kita sesuai dengan timeline nih sudah sampai mana gitu. Jadi pada tahapan ini sangat diperlukan untuk penggunaan tools-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk proyek manajemen life cycle itu ada 5 tahapan: inisialisasi, apa saja yang kita perlukan, baik business plan maupun maupun hardware-nya, spesifikasi dari hardware-nya nanti seperti apa. Yang kedua itu planning perencanaannya, terus dieksekusi, terus di closing atau ditutup, kemudian dievaluasi atau di pemantauan nanti. Oke, selanjutnya ada metode the fourth agile value. Nah, kenapa kita menggunakan agile? Nah, pada tahapan ini kita menggunakan metode agile gitu, teman-teman. Jadi agile itu mempunyai 4 tahapan, yaitu ada individual and interaction, person tools and working software, customer collaboration, dan juga responding to change gitu ya. Oke, pada agile ini yang pertama yaitu individu atau interaksi, lebih diutamakan daripada alat proses gitu. Kemudian ada perangkat lunak yang bekerja ataupun working software, lebih diutamakan daripada dokumentasi yang menyeluruh. Yang ketiga, customer collaboration atau kolaborasi dengan klien, lebih diutamakan daripada negosiasi kontrak. Dan tanggap terhadap perubahan. Tanggap atau perubahan atau disebut lebih dari mengikuti rencana dan juga responding to change. Nah, kemudian kenapa kita menggunakan metode agile? Karena merupakan salah satu metode yang digunakan dalam mengembangkan software. Karena metode ini interaktif berulang, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan software itu menjadi lebih cepat lagi, teman-teman. Walaupun misalkan mempunyai kebutuhan yang mudah berubah, seperti itu ya. Nah, jadi pada tahapan ini, pada tahapan agile, dia menggunakan metode Scrum. Gitu. Metode Scrum sebagaimana pada ilustrasi tersebut, metode Scrum itu mempunyai aktivitas backlog ataupun product backlog. Yang dimana product backlog tersebut itu disusun biasanya disusun oleh product owner dari perusahaan IT. Jadi sudah jelas tuh backlog itu
ataupun daftar kebutuhan yang jadi prioritas klien gitu. Pada proses backlog ini nih bukan hanya product owner, tapi bekerja sama dengan klien menentukan apa sih yang menjadi prioritas, fitur-fitur mana yang akan dibuat, baik itu prioritasnya dikategorikan sebagai prioritas tinggi maupun rendah. Nah, tahapan untuk penyusunan ini biasanya dilakukan dengan wawancara, diskusi, kemudian tahapan kuesioner dan sebagainya gitu. Jadi untuk memudahkan. Jadi tahapan scrum ini sangat fleksibel teman-teman untuk menerapkan dalam hal pembangunan proyek. Yang kedua yaitu aktivitas sprint. Aktivitas sprint ini yaitu ketika backlog sudah dibuat, jadi tim dari programmer, dari BA itu akan melakukan meeting, mendiskusikan dari beberapa banyak fitur yang akan dicapai nanti kira-kira dalam waktu berapa akan diselesaikan gitu. Misalkan ditetapkan waktu 30 hari. Apakah bisa dengan waktu 30 hari itu dapat melaksanakan berbagai fitur yang telah diminta atau di-request oleh klien tersebut. Nah, ini sangat penting ketika kita masuk di aktivitas sprint atau sprint planning gitu, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya yaitu aktivitas demo nih. Aktivitas scrum meeting dulu. Nah, pada aktivitas scrum meeting ini, dilakukan biasanya setiap hari 15 menit gitu. Ini kenapa? Ini supaya mengetahui apa yang dikerjakan pada hari ini, terus apa sih kendala-kendala yang terjadi pada hari ini, kesulitannya apa saja, kemudian apa yang ingin dilakukan hari ini juga, targetnya maupun capaiannya, seperti itu ya. Kemudian ada juga aktivitas demo. Nah, di sini ketika demo, berarti dia sudah masuk ke review, peningkatan produk yang dikirim, dan retrospektif. Nah, pada demo ini aktivitas di mana pengembang melakukan demo aplikasi untuk klien. Dan melakukan evaluasi terhadap aplikasi yang sudah berjalan. Nah, jadi tahapan Scrum ini nih berputar, mengulang-ulangi, sehingga ini sangat fleksibel. Ketika ada suatu request dari klien, dia akan kembali ke product owner untuk dibikinkan produk backlog kembali, kemudian disusun oleh development team, yaitu sprint planning-nya atau perencanaannya, kemudian direncanakan lagi sesuai backlog-nya, berapa lama waktunya, dan ketika tidak ada perubahan durasi dan target, maka akan langsung direview ataupun didemokan, seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu mengenai proses manajemen proyek. Nah, proses manajemen proyek ini sebelumnya telah saya jelaskan, ini secara spesifiknya sesuai dengan metode yang telah kita gunakan di awal tadi, ada inisiasi, planning, eksekusi, closing, evaluation. Nah, pada tahapan ini, inisialisasi proyek, contohnya di sini. Jadi pada case ini, arsitektur teknologinya dia menggunakan apa, basis proyeknya seperti apa. Di sini basis aplikasinya itu web. Jadi banyak sekali pengkategorian dari aplikasi itu, ada Android, ada web, ada apps, ada desktop, dan lainnya gitu. Terus dia menggunakan platform apa? Nah, PHP 7. PHP ini adalah salah satu bahasa pemrograman gitu. Dan menggunakan framework apa? Laravel, JavaScript-nya JX V3, database-nya menggunakan MariaDB, menggunakan browser Firefox, Chrome, dan sebagainya, sistem operasinya Linux, Ubuntu, package-nya ya Laravel. Nah, ini salah satu dari penerapan ataupun hal-hal yang dilakukan pada saat inisialisasi proyek nanti. Selanjutnya yaitu untuk perencanaan proyek. Nah, di sini kita lihat tuh. Tahapan selanjutnya yaitu ada planning. Pada tahapan ini, contohnya dari perencanaan proyek kita menyusun nih kegiatan nih apa saja kita membuat. Nah, adapun kegiatan ini biasanya mengikuti dari apa yang kita lakukan sesuai kita planning nih, apa saja yang ingin kita buat gitu.
Jadi pada saat di planning itu kita akan lakukan terlebih dahulu discuss nih apa saja fiturnya, baru kita bikin backlognya ataupun jadwalnya berapa bulan. Contohnya di sini kan September, Oktober, November. Di sini 3 bulan. Jadi kita akan lakukan penjadwalan untuk timeline waktu yang akan dikerjakan nanti. Begitupun dengan perencanaan proyek database-nya. Jadi sini agak kecil ya teman-teman, nanti mungkin bisa download aja di jurnalnya. Jadi database-nya table apa saja yang diperlukan, relasinya kemana aja. Jadi itu bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Nah, contohnya di sini UI-nya, atau UX-nya, atau markup, atau blueprint, lah, atau prototyping lah. Banyaklah sebutan yang lainnya. Ini salah satu gambarannya. Jadi ketika kita sudah melanjutkan proyek, termasuk interface-nya juga kita rencanakan. Jadi nanti ini akan sangat berguna pada saat development nanti, atau eksekusi dalam tahapannya. Oke teman-teman, ini untuk inisialisasi dari perencanaan proyeknya. Kemudian untuk proses yang selanjutnya yaitu pelaksanaan proyek. Nah, ini yang paling penting yang akan mengeksekusi yaitu programmernya. Dengan adanya perencanaan proyek yang matang ataupun yang sangat baik, baik itu dari timeline-nya, database, UI-nya atau mockup-nya, maka programmer akan sangat lebih mudah membuat proyeknya karena telah mengikuti dari perencanaan yang telah dibuat gitu. Namun tahapan ini sangatlah penting ketika program mengalami kendala atau yang mungkin sebelumnya tidak ditemukan pada saat perencanaan. Inilah gunanya pada saat metode Scrum. Jadi di sini ada tahapan yang dimana pada saat eksekusi terdapat beberapa perubahan. Nah di sini akan adanya daily Scrum meeting gitu. Makanya dia menggunakan metode Agile, sangat interaktif dengan perubahan gitu. Ketika ada masukan-masukan teman-teman. Jadi ini sangat ada kaitannya ya. Selanjutnya itu untuk pengendalian proyek. Nah, seperti yang saya jelaskan terlebih dahulu, contohnya di sini kan, sini ada evaluasi. Nah, ada evaluasi ini kita dapat lihat nih, ataupun pengawasan pengendalian dari proyek kita. Jadi si programmer biasanya ya, kalau dalam dunia IT ataupun bisnis IT itu akan melakukan tahapan demi tahap nih. Untuk backlog yang pertama, dia akan mengerjakan fitur apa, kemudian dimasukkan ke dalam GitLab. Terus perubahan code-nya seperti apa akan masuk ke dalam GitLab. Dan GitLab ini akan mencatat nih historinya, baik itu perubahan code-nya apa aja, historinya apa aja, siapa yang merubah code-nya siapa aja, terus waktunya kapan gitu, secara jelas gitu yang dilakukan oleh GitLab. Dan juga keunggulan dari pengendalian proyek ini nih, ketika proyeknya ingin dikembalikan ke awal, tinggal dengan lebih mudah menggunakan tools-tools seperti ini, GitLab, GitHub dan sebagainya, ataupun Bitbucket gitu, teman-teman. Selanjutnya tahapan yang selanjutnya ataupun daripada pengaplikasian metode proyek manajemen life cycle yaitu penutupan proyek itu teman-teman. Oke, di sini ada nih yaitu closing. Nah, di closing ini sudah jelaskan tadi bahwasanya adanya tes yang dilakukan oleh user sendiri. Jadi tes itu tuh sebelumnya telah kita pelajari materinya, yaitu ada black box, ada white box, gitu. Ada gray box. Terus ada juga serah terima dari proyeknya yang telah disepakati sebelumnya. Terus juga ada perbaikan masa gitu teman-teman. Setelah ataupun sebelumnya yang telah saya jelaskan. Begitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita tetap sehat selalu, jaga kesehatan, jaga jarak, selalu tetap pakai masker, dan selalu berolahraga, jaga iman. Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.